Hari ini Masjid Baitul Arqam mengadakan pengajian sinergi, yaitu kerjasama antara pimpinan Ranting Muhammadiyah Kedurus, pimpinan Ranting Aisyah Kedurus, dan Masjid Baitul Arqam. Insya Allah hari ini diisi oleh Ustadz Almas Rizkwo ini juga dibantu oleh juga Bapak Kokam kita ini dari Karangwilang ini. Alhamdulillah Bapak Kokam kita selalu hadir, selalu membantu jalannya pengajian sinergi ini. Ini juga ada ibu-ibu ini sebelah putrinya menghadiri kajian ini. Nah ini kita lihat ini si daftar hadir registrasi untuk mengetahui sejauh mana atau berapa banyak yang hadir di pengajian sinergi ini. Ibu-ibunya sudah antusias ini. Nah, alhamdulillah ya Allah. Bapak-bapak kita ini sehat nggih? Alhamdulillah sehat terus nggih. Lanjut. Ini persiapan. Nggih monggo-monggo nggih. Persiapan ini. Kopi mau gawe makan dulu. Hah? Oh iya, ambil. Aku kadang-kadang gak tau man nih. Teman gak tau man aku. Istilahnya gak mikir iku. Halo.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya pada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman. Maha benar Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khaliqun bashar. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan satu kali. Jadi sebelum adanya bashar ini, sebelum adanya manusia ini, Allah sudah menciptakan dua makhluk. Allah sudah menciptakan makhluk sebelum bashar. Siapa? Malaikat dan jin. Yang sejatinya malaikat dan jin ini taat sekali sama Allah, beribadah sama Allah. Dia selalu mengerjakan apa yang disuruh sama Allah. Jadi kalau malaikat itu, kalau saya berpendapat, malaikat itu imannya start itu lurus terus. Jadi jalan terus, disuruh ibadah terus, disuruh berzikir terus, disuruh bersolawat terus. Jadi sebelum adanya bashar ini, ternyata Allah sudah menciptakan. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, yang artinya dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi setelah kita tahu ada malaikat, ada jin, kemudian diciptakan makhluk baru. Makhluk baru itu bukan termasuk dari jin, bukan termasuk dari malaikat. Jadi termasuk bashar itu. Termasuk dari bashar itu. Selanjutnya kita lihat dari ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, kalau ada kalimat if, kalau ada kalimat if yang saya mainkan ini, itu bukan sekedar ingat. Kalau ada kalimat if itu bukan hanya sekedar ingat, tapi kita disuruh mempelajari, tapi kita disuruh memahami maknanya, kita disuruh mengamalkan maknanya. Kira-kira apa maksud dari ayat itu? Artinya bukan hanya berfirman sebenarnya. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu, disuruh sujud. Wa idh qulna itu artinya sebenarnya bukan hanya berfirman Allah, tapi diperintahkan tadi. Nah, yang dibantah adalah apa? Perintahnya itu yang menjadi permasalahan, bukan karena sujudnya yang menjadi permasalahan. Sama seperti kita sekarang. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh zakat. Tapi kalau kita membantah, itu yang menjadi permasalahan, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Yang menjadi permasalahan adalah perintahnya kita taat gak kepada Allah. Ini yang membedakan manusia dengan iblis, ini yang membedakan jin yang sebelumnya ada dengan iblis. Apa sih iblis itu? Wa idh qulna lil malaikati, ada isnya tadi, disuruh memahami. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Allah memanggil kita selama sehari berapa kali? 5 kali. Allah memanggil kita sehari 5 kali. Kalau ingin tahu kualitas diri kita, iman kita yang ada di diri kita, ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, ketika Allah memanggil, hati kita berkata, karena setiap manusia itu memiliki kolbu. Kolbu itu hati kecil yang selalu mengingatkan kita. Ketika Allah memanggil, ada azan di situ, oh sudah azan. Ketika diri kita respon langsung karena ada azan, waktunya sholat. Berarti kita punya iman.
Tapi seberapa besar iman kita yang ada di diri kita, kalau kita ingin tahu, ketika dengar azan Allahu Akbar, waktunya azan. Kalau kita masih azan, nah ini berarti iman kita udah azan langsung bergegas untuk apalagi udah waktunya berhabisin azan masih dulu. Berarti imannya tinggi. Itu untuk mengetahui diri kita. Dan kita seperti apa sekarang? Mohon penjelasan apa yang telah disampaikan tadi. Kalau Allah menciptakan Tuhan Adam sebagai manusia pertama, tentu ada dua dan berikutnya. Ya, pertanyaan saya, apakah sama Adam dengan Nabi Adam? Karena menurut akal sehat, kata Rocky Gerung, pilihan Allah kok masih berbuat salah. Yang pertama, kata Rocky Gerung ini bahasanya, ini pilihan Allah Nabi ini, tapi kok masih berbuat salah. Nah, yang kedua, apakah kita ini masih keturunan Adam? Karena menurut di benak saya, ini urusan genetik. Dunia ini sudah sekian tahun, ribuan tahun mungkin, tapi Asia tidak mungkin menjadi seorang Eropa dan sebaliknya. Orang Cina menjadi Arab, Arab menjadi Cina, apalagi Papua Nugini. Karena Allah mengeluarkan ayat, aku menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Terima kasih. Sekarang apa bedanya Adam dengan Nabi Adam? Iya. Itu selalu berkaitan sebenarnya. Maksudnya selalu berkaitan dengan apakah manusia pertama itu Adam? Kenapa kok manusia pertama itu Adam? Sebenarnya kalau misalkan kita itu mengiman, jadi gini, kalau sejarah mengatakan, kalau kita belajar sekarang yang dicekok ke anak-anak itu, yang diajarkan kepada anak-anak sekarang, pernah dengar teori Darwin yang bercerita bahwasanya adanya teori evolusi? Pertanyaan saya, apakah teori evolusi itu berpengaruh zaman kita sekarang? Kalau misalkan seorang kera berubah menjadi berakal berlagak bermanusia, kenapa sekarang kita nggak berevolusi? Nah, untuk Adam dan bahwasanya Adam itu yang saya sebutkan adalah Nabi Adam. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatakan. Ketika kita sudah dikatakan sama Allah seperti itu, ini hebatnya. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan Islam. Ketika kita sudah mengimani apa yang disampaikan sama Allah, kita percaya dengan Allah yang disampaikan bahwasanya Adam adalah Nabi Adam. Kenapa Adam masih sama? Karena beliau adalah manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia nggak bisa salah, bukan manusia. Makanya tadi ditanya sama malaikat, yang saya sampaikan tanya sama malaikat, ya Allah, kenapa diciptakan manusia? Sesungguhnya dia melakukan pertumpahan. Dan karena sebelumnya mungkin ada teori sains, ya, bahwasanya dulu yang tercipta di dunia itu sudah ada sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita belajar sejarah itu, yang teori dalam itu berkatanya berjuta-juta tahun yang lalu. Tadi sudah pernah diciptakan makhluk di situ. Logikanya kan seperti itu kalau kita belajar sains. Dan mereka tahu bahwasanya basyar tadi, manusia tadi itu memiliki nafsu. Nafsu itu posisinya manusia itu ada di tengah-tengah. Gak di malaikat, gak di iblis, gak di jin. Posisinya dia di tengah-tengah. Jadi dia bisa berbuat baik dan bisa berbuat salah. Yang saya sampaikan di pembukaan tadi, al-imanu yazidu wa yanqus. Ketika manusia memiliki iman, imannya itu enggak naik terus. Imannya enggak naik terus. Rasulullah aja pernah bikin cemburu Aisyah ketika menikah lagi, yang Aisyah lihat bahwa Rasulullah menikah lagi, datangin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Aisyah bilang, Rasul, ada juga sebetulnya Adam adalah seorang nabi, Adam alaihi salam. Seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaannya, Masalah kita ini keturunan Adam atau tidak? kita ini keturunan Adam atau tidak? Nah, kita itu adalah keturunan Adam. Kalau kita semua sebenarnya bersaudara dari, maka disebutkan ya bani Bani Ibnu, kita anak-anaknya dari Adam. Disebutkan ya bani Adam. Kita adalah keturunannya Nabi Adam. Cuma
Cuma saya tidak sepintar Ustaz Adi Hidayat, jadi saya tidak bisa menjelaskan silsilahnya dan sebagainya. Jadi kita mengimani dan kita yakini itu bahwasanya kita adalah keturunan Nabi Adam. Mau keturunan siapa lagi gitu? Manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Manusia, ketika Allah sudah menciptakan manusia pertama, berarti beliau yang menciptakan keturunan. Siapa anaknya Nabi Adam? Qabil. Anaknya turun lagi. Itu mungkin seperti itu. Ibu-ibu mungkin? Ada pertanyaan? Silakan ditutup sekaligus tutup dengan doa. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa taqarrubana wa ta'abbudana wa tamtasana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fa kasirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fa tahirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhiri hayatina bi qouli la ilaha illallah. Ij'al akhiri hayati ashabina bi qouli la ilaha illallah. Ij'al akhiri hayati walidaina bi qouli la ilaha illallah. Allahumma rfa'nal bala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan ma zahara minha wa batan min baladina hadza wa wasfi Indonesia wa min buldanil muslimina am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kami keluarga-keluarga yang baik dan perbaikilah keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kami guru-guru yang baik dan perbaikilah guru-guru kami ya Allah. Berikanlah kami organisasi-organisasi yang baik dan perbaikilah organisasi-organisasi ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin.